Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegakkan Islam di Mekah, tanah kelahirannya sendiri? Padahal di sana Ka'bah berdiri, di sana wahyu pertama turun, di sana juga orang-orang Quraisy paling paham siapa beliau. Tapi justru di tempat itu dakwah ditolak, ditekan, bahkan hampir dihentikan dengan pembunuhan. Lalu, kenapa harus pindah ke Madinah? Kota yang bukan pusat ibadah, bukan pusat kekuasaan, bahkan sebelumnya penuh konflik antar suku. Kalau dilihat sekilas, ini seperti langkah mundur, meninggalkan tempat asal menuju tempat yang belum jelas. Tapi anehnya, setelah sampai di Madinah, semua berubah. Dakwah yang sebelumnya ditekan jadi tegak. Umat Islam yang sebelumnya lemah menjadi kuat. Islam yang sebelumnya hanya diyakini mulai dijalankan sebagai sistem hidup. Jadi ini bukan sekedar pindah kota. Apa yang sebenarnya Allah lihat dari Madinah sampai tempat itu dipilih menjadi pusat tegaknya Islam? Dan lebih dalam lagi, apa saja yang sudah Allah siapkan di sana jauh sebelum Rasul datang? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Mekah, dakwah yang ditahan bukan gagal. Di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya secara bertahap. 3 tahun pertama dilakukan sembunyi-sembunyi, mengajak orang-orang terdekat kepada tauhid. Yang masuk Islam saat itu bukan tokoh berkuasa, tapi orang-orang yang jujur hatinya, keluarga dekat, sahabat yang mengenal kejujuran beliau, dan beberapa dari kalangan lemah. Setelah turunnya perintah untuk berdakwah terang-terangan, Nabi berdiri di hadapan Quraisy dan mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala. Reaksi langsung terlihat. Mereka tidak membantah isi dakwah secara serius, tapi menolak karena konsekuensinya. Tauhid berarti menghancurkan struktur sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang selama ini mereka pegang. Penolakan itu berubah menjadi tekanan nyata. Dalam riwayat sahih, budak-budak yang masuk Islam disiksa. Di antaranya Bilal bin Rabah yang dijemur di padang pasir dan ditindih batu besar. Namun tetap mengucapkan ahad, ahad. Keluarga Yasir dan Sumayyah juga disiksa. Sumayyah terbunuh dan menjadi syahid pertama dalam Islam. Ini menunjukkan tekanan di Mekah bukan sekedar penolakan lisan, tapi sudah sampai pada penyiksaan fisik. Tekanan tidak hanya mengenai individu. Quraisy kemudian melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dalam sirah yang masyhur, mereka diisolasi di sebuah lembah selama beberapa tahun. Makanan terbatas, hubungan sosial diputus. Ini adalah fase paling berat dan diterima sebagai bagian dari ujian dakwah. Di tengah kondisi itu, ada satu hal yang tetap konsisten, yaitu Nabi tidak mengubah isi dakwahnya. Tidak ada kompromi dengan kesyirikan. Ketika Quraisy menawarkan jalan tengah, harta, jabatan, atau kekuasaan agar beliau menghentikan dakwah, semuanya ditolak. Dalam riwayat sirah yang kuat, beliau menegaskan bahwa sekalipun matahari diletakkan di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, beliau tidak akan meninggalkan dakwah ini. Tahun-tahun berikutnya semakin berat. 2 penopang utama wafat, yaitu paman beliau Abu Thalib, yang selama ini melindungi secara sosial, dan istri beliau Sayyidah Khadijah yang menjadi pendukung utama dari dalam rumah. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan dalam sirah. Setelah itu tekanan Quraisy semakin terbuka. Perlindungan kabilah melemah. Nabi bahkan mencoba keluar mencari tempat lain untuk menyampaikan dakwah, di antaranya ke Thaif. Namun di sana beliau justru ditolak dan disakiti. Ini menunjukkan bahwa saat itu belum ada tempat yang siap menerima risalah ini sebagai kekuatan.
Meskipun begitu, Nabi tetap berada di Mekah. Beliau tidak meninggalkan kota itu dengan inisiatif sendiri. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa beliau ingin keluar dari Mekah, namun tidak melakukannya sampai datang izin dari Allah. Ini poin penting dalam manhaj. Setiap langkah besar dalam dakwah beliau terkait dengan wahyu, bukan sekedar pertimbangan manusia. Sampai pada satu titik, Quraisy tidak lagi sekedar menekan, tapi menyusun rencana untuk mengakhiri dakwah ini dengan membunuh Nabi. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30, bahwa mereka merencanakan penahanan, pengusiran, atau pembunuhan. Disinilah posisi dakwah di Mekah menjadi jelas. Kebenaran sudah disampaikan, hujah sudah tegak. Penolakan datang bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau tunduk. Dan yang paling penting, Mekah tidak lagi menjadi tempat yang memungkinkan tegaknya Islam sebagai kekuatan masyarakat. Madinah, hati yang disiapkan sebelum Rasul datang. Sementara tekanan terus berlangsung di Mekah, kondisi di Madinah saat itu dikenal sebagai Yatsrib, berkembang dengan arah yang berbeda. Di kota itu, dua suku besar Aus dan Khazraj telah lama hidup dalam konflik. Dalam riwayat sirah yang masyhur, peperangan di antara mereka berlangsung bertahun-tahun dan mencapai puncaknya pada perang Bu'ats. Banyak tokoh mereka terbunuh, kekuatan melemah, dan tidak ada figur yang mampu menyatukan kedua pihak secara stabil. Kondisi ini melahirkan satu keadaan yang penting, yaitu kelelahan kolektif. Mereka tidak lagi mencari kemenangan dalam perang, tapi mulai membutuhkan jalan keluar dari konflik yang tidak pernah selesai. Di Madinah juga tinggal komunitas Yahudi yang memiliki tradisi kitab. Dalam interaksi sehari-hari, mereka sering menyebutkan akan datangnya seorang nabi di akhir zaman. Makna ini didukung oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 89, bahwa ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, sebagian justru mengingkarinya. Bagi Aus dan Khazraj, informasi ini bukan sesuatu yang asing, walaupun mereka belum memahami detailnya. Pada musim haji, beberapa orang dari Khazraj datang ke Mekah. Di sana mereka bertemu dengan Rasulullah. Nabi menyampaikan dakwah sebagaimana biasanya, mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Respon mereka berbeda dari Quraisy. Dalam riwayat sirah yang kuat, mereka tidak menolak atau memperdebatkan secara keras. Mereka mendengar, memahami pokok ajaran, dan melihat bahwa ajaran itu tidak membawa kepentingan pribadi Nabi, tapi menyeru kepada kebenaran yang konsisten. Di antara mereka muncul kesimpulan yang sederhana. Ini bisa menjadi jalan keluar dari konflik yang selama ini mereka hadapi. Mereka lalu kembali ke Madinah dengan membawa berita tentang Islam. Tidak lama setelah itu, dakwah mulai tersebar di kalangan mereka. Dalam riwayat disebutkan, hampir tidak ada rumah dari Aus dan Khazraj kecuali telah tersentuh pembicaraan tentang Nabi dan ajarannya. Pada tahun berikutnya, jumlah yang datang ke Mekah bertambah. Mereka tidak hanya datang untuk mendengar, tetapi sudah dalam posisi menerima. Pertemuan ini menjadi dasar dari Baiat Aqobah pertama. Isi komitmennya mencakup tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Riwayat ini memiliki dasar dan hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tentang baiat kepada Nabi dengan isi yang dikenal sebagai baiat wanita, karena tidak mencakup komitmen perang. Setelah baiat ini, Nabi mengutus seorang sahabat untuk mengajarkan Islam di Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Peran Mus'ab sangat penting. Beliau tidak datang sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai pengajar Al-Quran. Beliau tinggal di rumah salah satu tokoh Ansor dan mulai berdakwah secara langsung kepada masyarakat. Metodenya juga sederhana, membacakan Al-Quran, menjelaskan maknanya, lalu membiarkan orang menilai dengan jernih. Dalam riwayat sirah yang kuat, beberapa tokoh besar Madinah masuk Islam melalui dakwah ini.
di antaranya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair. Masuknya tokoh-tokoh ini berdampak besar karena diikuti oleh kaum mereka. Perkembangan Islam di Madinah terjadi dengan sangat cepat, tetapi tetap melalui proses yang jelas. Dakwah disampaikan, Al-Quran dibacakan, masyarakat menilai, lalu menerima dengan kesadaran. Tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan. Dalam waktu yang relatif singkat, terbentuklah kelompok muslim yang cukup kuat secara sosial. Mereka bukan hanya individu yang beriman, tetapi mulai menjadi komunitas yang terhubung. Di titik ini, kondisi Madinah sudah berubah. Masyarakatnya mengenal Islam, sebagian tokohnya telah beriman, dan ada kesiapan untuk menerima kepemimpinan. Namun satu hal masih belum ada, yaitu komitmen untuk melindungi Nabi secara utuh. Baiat Aqabah, komitmen perlindungan dan titik balik dakwah. Perkembangan Islam di Madinah setelah dakwah Mus'ab bin Umair berjalan membawa perubahan nyata. Islam tidak lagi hanya dikenal, tetapi sudah dianut oleh sebagian tokoh dan masyarakatnya. Komunitas muslim mulai terbentuk dan memiliki kekuatan sosial. Pada musim haji berikutnya, rombongan dari Madinah datang kembali ke Mekah. Jumlah mereka lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Mereka datang bukan lagi sekedar untuk mendengar, tetapi untuk menetapkan sikap. Pertemuan dilakukan secara rahasia di suatu tempat bernama Aqabah pada malam hari. Ini dilakukan untuk menghindari perhatian Quraisy. Dalam riwayat sirah yang kuat, pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 70 orang dari Aus dan Hajraj. Di sana mereka bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan kembali pokok dakwah, tauhid, ketaatan kepada Allah, dan komitmen terhadap kebenaran. Setelah itu pembicaraan beralih kepada hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan dakwah di Mekah, yaitu perlindungan. Salah satu tokoh mereka, Al-Bara' bin Ma'rur, menyatakan kesiapan untuk berbaiat. Namun dalam riwayat disebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib yang saat itu belum masuk Islam tetapi masih melindungi Nabi memberikan peringatan kepada mereka. Beliau menjelaskan, posisi Nabi di Mekah masih dilindungi kaumnya. Jika mereka membawa Nabi keluar, maka mereka harus siap menghadapi seluruh Arab. Ini bukan sekedar menerima ajaran, tapi konsekuensi besar. Peringatan ini tidak ditolak, justru memperjelas apa yang akan mereka hadapi. Kemudian mereka menyatakan komitmen secara sadar. Dalam riwayat yang diriwayatkan dalam hadis dan sirah, isi baiat ini mencakup mendengar dan taat dalam keadaan sulit maupun mudah, menafkahkan harta di jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, lalu membela Nabi dan melindunginya sebagaimana mereka melindungi keluarga sendiri. Salah satu sahabat dari Madinah bertanya secara langsung tentang konsekuensi jika mereka memenuhi semua itu. Nabi menjawab dengan jelas, bagi mereka adalah surga. Jawaban ini menunjukkan bahwa baiat ini bukan perjanjian duniawi, tetapi komitmen agama dengan konsekuensi akhirat. Setelah itu, baiat dilakukan satu persatu. Dalam riwayat disebutkan, Nabi memilih 12 orang sebagai pemimpin dari mereka untuk mengatur urusan kaumnya di Madinah. Ini menunjukkan bahwa komitmen tersebut tidak hanya bersifat individu, tetapi sudah mulai memiliki struktur. Dengan baiat ini, situasi dakwah berubah secara mendasar. Yang sebelumnya, dakwah berjalan tanpa perlindungan dan umat Islam dalam posisi lemah. Namun sekarang, ada kelompok yang siap melindungi, ada wilayah yang siap menerima, dan ada komitmen untuk mempertahankan Islam. Ini adalah titik balik. Setelah peristiwa ini, kaum muslimin di Mekah mulai diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah secara bertahap. Mereka keluar secara diam-diam, meninggalkan harta dan rumah mereka. Dalam riwayat sahih, banyak dari mereka yang harus berpisah dari keluarga dan kehilangan seluruh kepemilikan mereka di Mekah. Quraisy menyadari pergerakan ini. Mereka mulai melihat bahwa kaum muslimin tidak lagi tersebar dan lemah,
tetapi sedang berkumpul di satu tempat. Ini memunculkan kekhawatiran baru bagi mereka. Pada titik ini, semua unsur sudah mulai terbentuk. Di Mekah, tekanan mencapai puncak, dan di Madinah, perlindungan sudah siap. Kaum muslimin mulai berpindah. Hijrah, perintah Allah, dan perpindahan yang terjaga. Setelah kaum muslimin mulai keluar dari Mekah menuju Madinah, tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian kecil sahabat yang belum berhijrah. Perpindahan ini tidak dilakukan terbuka, tetapi bertahap dan tersembunyi, karena tekanan Quraisy masih berlangsung dan pengawasan semakin kuat. Quraisy mulai menyadari bahwa kaum muslimin tidak lagi bertahan di Mekah, tetapi berpindah ke satu tempat yang mulai kuat. Kekhawatiran mereka berubah menjadi keputusan. Dalam riwayat yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30, mereka bermusyawarah untuk menentukan langkah terhadap Nabi, menahan, mengusir atau membunuh. Keputusan yang diambil adalah membunuh, dengan melibatkan perwakilan dari berbagai kabilah agar tanggung jawab tersebar dan tidak bisa dibalas oleh satu kabilah saja. Di titik ini, turun izin Allah kepada Nabi untuk berhijrah. Ini sesuai dengan prinsip yang tampak sepanjang dakwah beliau, tidak bergerak pada keputusan besar kecuali dengan petunjuk dari Allah. Nabi mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan mengabarkan bahwa beliau telah diizinkan untuk keluar. Sayyidina Abu Bakar yang sebelumnya sudah bersiap dan berharap bisa menemani, dan harapan itu dikabulkan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa beliau menyiapkan 2 hewan tunggangan untuk perjalanan tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, Nabi tidak keluar secara terbuka. Beliau memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, mengembalikan amanah-amanah milik orang Quraisy yang sebelumnya dititipkan kepada Nabi, dan menutupi keberangkatan beliau. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi terancam, amanah tetap ditunaikan. Nabi kemudian keluar dari rumahnya pada malam hari, tanpa diketahui oleh orang-orang yang telah mengepung rumahnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka tidak menyadari keluarnya Nabi hingga pagi. Beliau langsung menuju rumah Sayyidina Abu Bakar, lalu keduanya keluar meninggalkan Mekah, tetapi tidak mengambil jalur biasa menuju Madinah. Mereka justru bergerak ke arah selatan menuju Gua Sur untuk menghindari kejaran. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. Quraisy melakukan pencarian intensif, bahkan sampai ke mulut goa tersebut. Dalam kondisi itu, Sayyidina Abu Bakar sempat khawatir. Nabi menenangkannya dengan kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, bahwa Allah bersama mereka. Selama di gua, ada peran-peran yang berjalan dengan teratur. Dalam riwayat sahih, Abdullah bin Abu Bakar membawa informasi tentang pergerakan Quraisy. Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan, dan Amir bin Fuhairah membantu menghilangkan jejak. Ini menunjukkan bahwa hijrah tidak dilakukan secara spontan, tetapi dengan perencanaan yang jelas, sambil tetap bergantung kepada pertolongan Allah. Setelah kondisi memungkinkan, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan menggunakan jasa penunjuk jalan yang mengetahui rute tidak biasa. Mereka menempuh perjalanan yang tidak umum dilalui, menghindari jalur utama yang biasa digunakan oleh orang-orang Quraisy. Dalam perjalanan itu, Quraisy bahkan mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap Nabi. Salah satu yang sempat mengejar adalah Suraqah bin Malik. Namun dalam riwayat sahih, kudanya beberapa kali terperosok hingga ia menyadari bahwa ini bukan perjalanan biasa. Ia akhirnya meminta perlindungan dan menghentikan pengejarannya. Perjalanan berlanjut hingga Nabi tiba di daerah Quba di pinggiran Madinah. Di sana beliau singgah beberapa hari dan membangun Masjid Quba, yang dalam riwayat disebut sebagai masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Setelah itu, Nabi melanjutkan perjalanan masuk ke Madinah. Kaum muslimin di sana telah mengetahui kedatangan beliau dan menunggu setiap hari.
Ketika Nabi tiba, mereka menyambut dengan penuh kesiapan, bukan sekedar emosi, tetapi sebagai pihak yang sebelumnya telah berkomitmen untuk menerima dan melindungi. Dan di titik ini, perpindahan itu selesai. Nabi telah keluar dari Mekah dengan izin Allah, melewati ancaman yang nyata dengan perencanaan yang terjaga, dan sampai ke Madinah yang telah siap menerima beliau. Madinah, tempat tegaknya Islam. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, fase dakwah berubah secara nyata. Yang sebelumnya berjalan dalam tekanan di Mekah, kini masuk ke tahap penataan kehidupan. Langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah menetap sementara di Kuba, lalu masuk ke Madinah. Ketika unta beliau berhenti di suatu tempat, itulah lokasi yang dipilih untuk membangun masjid. Dalam riwayat sahih, tanah itu milik dua anak yatim dan dibeli, bukan diambil. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, dasar yang dibangun adalah keadilan dan kejelasan hak. Masjid yang dibangun bukan hanya tempat sholat. Dalam praktiknya, masjid menjadi pusat ibadah, pengajaran Al-Quran, musyawarah, dan pengaturan urusan masyarakat. Ini adalah langkah awal yang jelas, membangun pusat yang menyatukan umat. Setelah itu, Nabi melakukan satu langkah yang sangat menentukan, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam hadis sahih, setiap orang dari Muhajirin dipasangkan dengan seorang dari Ansor. Mereka tidak hanya saling mengenal, tetapi benar-benar berbagi kehidupan. Kaum Ansar menawarkan rumah, harta, bahkan sebagian dari apa yang mereka miliki. Namun dalam riwayat yang kuat juga terlihat bahwa kaum Muhajirin tidak mengambil tanpa batas. Mereka tetap berusaha mandiri. Ini membentuk keseimbangan antara bantuan dan tanggung jawab. Dengan langkah ini, masalah besar langsung terselesaikan. Kaum Muhajirin yang datang tanpa harta mendapat tempat hidup. Kaum Ansor tidak merasa terbebani secara sepihak. Terbentuk ikatan yang bukan sekedar suku, tapi iman. Setelah struktur internal kuat, Nabi mengatur hubungan dengan pihak lain di Madinah. Dalam sirah yang diterima, disusun kesepakatan bersama antara kaum muslimin dan kelompok lain di kota itu. Intinya, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban. Keamanan kota dijaga bersama. Jika ada ancaman dari luar, mereka saling membantu. Ini menunjukkan bahwa Madinah tidak dibiarkan tanpa aturan, tetapi diatur dengan prinsip yang jelas. Dalam waktu yang tidak lama, perubahan mulai terlihat. Kaum muslimin memiliki tempat ibadah yang tetap. Kehidupan sosial mulai stabil. Dakwah bisa disampaikan tanpa tekanan seperti di Mekah, dan masyarakat mulai diatur dengan hukum Islam secara bertahap. Ayat-ayat tentang hukum mulai turun di fase ini. Berbeda dengan di Mekah yang lebih banyak berisi penanaman akidah. Ini menunjukkan bahwa Madinah memang menjadi tempat penerapan, bukan sekedar penyampaian. Dari sisi kekuatan, kaum muslimin tidak lagi berada dalam posisi tertekan. Mereka mulai mampu mempertahankan diri. Dalam riwayat sahih, izin untuk berperang diberikan setelah hijrah, sebagaimana dalam Quran Al-Hajj ayat 39, karena mereka telah dizalimi. Semua ini tidak terjadi secara acak. Jika dilihat dari awal hingga titik ini, terlihat satu rangkaian yang tersusun. Di Mekah, dakwah ditegakkan dan hujah disampaikan. Di Madinah, ada masyarakat yang siap menerima. Ada komitmen perlindungan yang jelas. Ada tempat yang memungkinkan kehidupan berjalan. Lalu, Rasul dipindahkan pada waktu yang tepat. Setelah itu, Islam tidak lagi berdiri sebagai kelompok kecil, tetapi sebagai masyarakat yang memiliki pemimpin, sistem, wilayah, dan kemampuan menjaga dirinya. Di titik ini, jawaban atas pertanyaan kenapa Madinah menjadi jelas tanpa perlu ditambah-tambah. Madinah adalah tempat yang Allah siapkan agar Islam bisa hidup secara utuh. Bukan hanya diyakini, tapi dijalankan. Bukan hanya disampaikan, tetapi ditegakkan. Dan sejak saat itu, arah dakwah berubah. Dari bertahan menjadi membangun, dan dari membangun menjadi menyebar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua
untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.